para ulama sangat menjaga niatnya. Walaupun mereka sudah hafal Quran, hafal sunnah, menguasai ilmu para ulama sebelum mereka, namun tidak ada yang merasa aman dari ketidakikhlasan. Bagaimana kita bisa merasa aman? Sedangkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Riya. Kita beramal lalu kita perlihatkan agar dipuji oleh orang lain. Hadirin, dalam riwayat di atas Nabi menggunakan kata-kata kalian. Nabi mengatakan kalian, berarti orang-orang ini siapa? Orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW. Antum hadir nggak pada saat itu? Siapa yang hadir? Coba angkat tangan. Nggak ada yang hadir. Karena yang diajak bicara oleh Nabi SAW adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Generasi terbaik, generasi yang dikatakan Nabi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang ibadahnya luar biasa, tarahum ruk'an sujada. Dalam surat Al-Fatah ayat terakhir, kalau engkau melihat mereka, engkau akan melihat mereka senantiasa ruku' dan sujud. Ini yang dikhawatirkan terkena riya. Oh, kalau begitu saya aman Ustadz. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau sahabat saja dikhawatirkan, apalagi kita. Subhanallah. Makanya para ulama sangat takut sekali dipuji orang, sangat takut terkenal. Ayyub As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, kata Imam Az-Zahabi, ini pemimpinnya ulama di masanya, pemimpinnya ulama. Apa kata beliau? Dzukirtu wa la uhibbu an udhkar. Aku disebut-sebut orang, aku dipuji-puji orang, dan aku benci diomongin orang seperti itu. Aku nggak suka dipuji. Subhanallah. Ini Sayyidul Ulama. Imam Ahmad berharap bisa pindah di sebuah lembah di kota Mekah karena dia merasa tersiksa disebabkan keterkenalannya. Waqad bulitu bi syuhrah, kata beliau. Aku terfitnah dengan popularitas. Aku khawatir terkena fitnah ketenaran. Mereka nggak senang. Al-Imam An-Nawawi, hadirin, apa gelarnya? Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Bahkan banyak para ulama Syafi'i mengatakan beliau adalah orang nomor 1 dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalaupun ada yang bisa bersaing dengan beliau, itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi ulama besar. Apa gelar beliau? Apa gelar Imam Nawawi? LC? LC lewat. MA? Doktor? Jauh di atas mereka. Muhyiddin. Artinya apa? Penghidup agama. Jadi karya-karya beliau diterima oleh umat. Ilmu beliau bermanfaat bagi umat. Jadi seakan-akan bangkit lagi dengan karya-karya dan ilmu beliau. Antum kalau dapat gelar Muhyiddin, kira-kira kesan pertama bagaimana? Kalau ana sih sujud syukur Pak Ustadz. Kita bangga, kita senang. Apa sikap Imam Nawawi? Beliau tidak pernah meminta, beliau tidak pernah berharap, beliau tidak tahu ternyata di tengah-tengah masyarakat dan ulama beliau digelari apa? Muhyiddin. Begitu beliau mendengar gelar ini sudah disematkan kepada beliau, beliau menyampaikan kata-kata emas yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat kelak orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Subhanallah. Yang kasih gelar dituntut sama beliau. Kenapa Ustadz? Karena beliau paham hakikat keikhlasan. Beliau sangat paham ikhlas itu berat. Ketika kita diberikan gelar, itu sama saja memberikan PR baru kepada kita. Karena semakin tinggi gelar kita, semakin susah untuk ikhlas. Semakin tinggi gelar kita, semakin mudah untuk sombong, semakin mudah untuk ujub, semakin mudah untuk riya.
Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, yang lebih berpotensi ria, ujub dan sombong, yang lulusan S3 atau lulusan SD? Kalau lulusan SD apalagi yang mau disombongin, kan begitu? Ya, semakin tinggi gelar seseorang semakin berat untuk ikhlas. Waktu kita sekolah dulu, yang berpotensi sombong, yang ranking 1 dari depan atau yang ranking 1 dari belakang? Yang dari depan, yang punya prestasi. Ini yang dipahami dengan cerdik oleh Al-Imam An-Nawawi, sehingga bukannya beliau bangga, bukannya beliau tersenyum, justru beliau akan tuntut orang yang memberikan gelar itu kepada beliau. Allahu Akbar. Jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama. Sampai-sampai Hisham Dastawai pernah mengatakan, wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman qad atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Demi Allah, aku tidak berani mengatakan bahwa aku pernah berjalan 1 hari saja menuntut ilmu hadis ikhlas mencari wajah Allah. Aku tidak berani mengaku-ngaku ikhlas walaupun sehari saja. Imam Zahabi begitu mengomentari ucapan Hisham Dastawai, kata beliau, wala ana, begitu juga dengan saya tidak berani mengklaim saya ikhlas. Ini ulama besar, ulama yang dikatakan Imam Ahmad. Adapun Hisham, la tas'al anhu ahadan, jangan engkau tanya seorang pun tentang dia. Artinya orang seperti beliau nggak perlu ditanya lagi, alim besar, orang yang paling menjaga keikhlasan, jangan tanya lagi tentang beliau. Tapi tidak berani mengaku ikhlas walaupun 1 hari saja. Sedangkan kita dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Walaupun sekali lagi inti ikhlas bukan di lisan, inti ikhlas di hati. Namun semudah itukah ikhlas di dalam diri kita, sedangkan para ulama setengah mati untuk menjaga keikhlasan.